Perkenalkan saya Dinda. Ya, Saya dokter syaraf yang akan memeriksa Pasaka. Saya spesialis syaraf lulusan Jerman dan sebelumnya saya pernah praktik di Singapura. Jadi ibu tidak perlu khawatir atas kondisinya Pasaka saat ini karena saya harap untuk beberapa terapi Pasaka bisa pulih kembali. saya Dita, istrinya Saka. Baik kalau gitu saya periksa Pasaka dulu ya Bu. Silakan. Kenapa itu dokter malah jadi nyentuh-nyentuh tubuh Saka gitu sih? Gak lihat apa? Masih ada istrinya di sini. Dokter, periksanya harus kayak gitu ya? Maaf tapi ini sesuai prosedur pemeriksaan Bu. Atau ibu mau memeriksa dulu SOP pemeriksaannya? Oh nggak perlu. Saya juga mau ada urusan lain, saya pamit duluan aja. Misi Pak. Sayang, Hey, Mas, itu kok banyak banget kamu belanja? iya. Kamu mau kasih semuanya waktu kita jenguk Saka? Iya, semuanya. Yaudah yuk, jalan sekarang. Kok sikap Mas Galvin aneh banget ya? Padahal tadi aja ogah-ogahan aku ajak. Ayo. Iya. Yuk. Oh ya Pi, Arin harus tebus obat dulu. Sebentar ya Pi ya, tunggu di sini. Oh, nggak apa-apa. Arin pergi aja, biar papi yang nunggu di sini. Oke, bentar ya Pi. Papi sengaja datang ke sini untuk membesuk kamu. Meskipun kamu menyakiti hati Ariana, yang mana kamu tahu, Ariana itu putri kesayangan papi. Papi menyesali sekali semua ini terjadi. Sampai mami kamu nggak ingin menjenguk kamu. Sayangnya, papi sudah terlanjur menyayangi kamu seperti anak papi sendiri. Tapi biarlah, papi akan lihat apa yang akan terjadi setelah ini ke depannya nanti. Papi tetap berharap itu semua hal yang terbaik untuk kita semua. Aku harap nanti kalau aku udah sehat papi nggak ngebuang aku. Bagaimanapun aku butuh tetap ada di perusahaan papi karena tujuanku masih jauh dari selesai. Kamu nih gimana sih Mas? Kok pakai nyasar segala? Kan udah dikasih tahu rumah sakitnya Saka tuh di mana. Jadinya kan kita kesiangan. Terus ini gimana? Kita nyasar lagi ke ruang rawat inapnya Saka? Hah? Sayang, tadi kamu dengar sendiri kan di bagian informasi
mereka bilang soal letaknya di mana. Ini kita lagi nyari sekarang, jangan marah-marah terus dong. Ini Ariana. Rin, Hai, hey Rin. Hai Mbak Riri, hai Vin. mau ke ruangan Saka juga ya? Iya, aku abis nebus obatnya Mas Saka. Kalian juga ya? Iya, kita juga mau ke sana. Oh iya, ini kue kesukaan kamu. Aku sengaja bawain buat kamu. Thank you, Vin. Tapi nggak perlu repot-repot sih harusnya. Enggak, sama sekali nggak repot kok. Lagian aku tahu kamu pasti nggak punya waktu kan untuk keluar, beli makanan, terus balik lagi tuh kayaknya nggak mungkin deh ada waktu. Oh, ternyata roti itu buat Ariana. Pantes aja Mas Galvin yang tadinya ogah-ogahan jadi semangat waktu beli roti tadi. Mana itu roti kesukaan Ariana segala lagi. Nyebelin banget sih Mas Galvin. Ya udah yuk, mau masuk di sana ruangannya. Oh, iya. Aku yang bawa. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya cuman mau ngecek gimana kondisi kandungan saya aja sih dok. Nanti kita cek sama-sama ya. Mohon maaf, ini suaminya? Bukan dok, ini cuman saudara saya aja, lagi temenin saya. Kebetulan suami saya juga lagi dirawat, jadi nggak bisa untuk temenin saya periksa kandungan. Oke, kalau gitu disabarin Bu, nanti kita cek ya kandungan Ibu. Oke. Kondisi kandungan Ibu baik ya. Usia kandungan Ibu udah memasukin 8 minggu. Rin? Sak, gimana keadaannya? Udah lebih baik? Mas Saka setelah kecelakaan itu mengalami kelumpuhan total. Jadi sekarang bicara pun nggak bisa. Maaf ya Rin, kita baru tahu nih soal ini. It's okay, nggak apa-apa kok. Kalian datang ke sini aja jengukin pasti Mas Saka juga udah seneng banget. Iya, Rin. Anyway, aku bawain masakan rumahan. Aku sengaja masak buat kamu, buat siapapun nanti yang jagain Saka. Thank you banget Mbak Riri. Aku banyak banget loh ngerepotin Mbak Riri. Enggak, Rin, nggak ngerepotin sama sekali. Kamu yang sabar ya. Ya, hitung-hitung masakan yang rasanya hambar kan nggak enak. Jadi sengaja aku masakin beberapa menu buat kalian. Thank you. Rin. Ini kayaknya Papi harus balik ke kantor dulu nih, Rin. Papi tinggal nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Makasih udah temenin Rin kesini. Ya udah, Papi jalan ya sayang ya. Iya. Hati-hati Pi ya. Ayo Riri. Iya om. Galvin. Iya Om. Maaf, bisa bicara dengan istrinya Pak Saka? Oh, ini Dok. Ini Bu Ariana, istri dari Pak Saka.
Tapi sepertinya yang saya temui sebelumnya beda ya, Bu. Pak, ini kliennya mana ya? Kita katanya mau meeting, tapi kok belum nyampe-nyampe juga kliennya? Sebenarnya emang nggak ada sih. Saya itu hanya ingin makan siang bareng kamu. Soalnya kalau saya bicara hal lain selain meeting, pasti kamu bakal menolak ajakan saya. Bapak bohong sama saya, cuma karena mau lunch sama saya. Iya. Saya pulang. Tunggu dulu dong. Kita juga baru nyampe. Santai aja dulu. Oke? Kamu pesan apa? Dit, kenapa sih Dit? Buru-buru banget kamu, ha? Tunggu, Dion. Kamu ngitung apa ya, Dit? Serius banget? Bentar. Dion. Aku kepikiran sama apa yang dibilang sama dokter kandungan itu. Tadi dokter kandungan bilang kalau usia kandungan aku tuh 8 minggu. Dan setelah aku pikir-pikir, aku tuh udah lama gak berhubungan sama Saka. Jadi aku bisa pastiin kalau ini tuh bukan anak Saka. Terus? Tapi anak kamu, Dion. Oh iya, kemungkinan itu istri keduanya. Maaf buat Ibu tidak nyaman. Nggak apa-apa, Dok. Bisa ikut ke ruangan saya sebentar, Bu? Ada yang perlu saya sampaikan. Iya, boleh. Aku temenin aja Rin ya. Oke. Mas, bentar ya. Ya, sayang. Mau Bapak tuh apa sih? Apa yang Bapak harapin dari Sisil? Bapak sendiri yang udah milih Selin kan, Pak? Kenapa Bapak minta saya untuk tetap dekat sama Bapak? Sil, saya itu hanya ingin menjalin pertemanan sama kamu. Karena saya itu nggak tenang kalau kamu terus menghindar, apalagi menjauh dari saya. Karena saya ngerasa bersalah sama kamu. Pak, Bapak sadar nggak? Apa yang Bapak lakuin saat ini, itu cuma enak di Bapak. Tapi nyakitin di saya. Jadi saya mohon, Pak. Jangan pernah ganggu saya lagi. Saya nggak bisa deket-deket sama Bapak. Apalagi soal pribadi. Kalau soal kerjaan saya nggak apa-apa. Saya mohon, Pak. Ini terlalu berat buat Sisil. Saya mohon Bapak hargai dan terima semua keputusan saya. Permisi. Ya. Duduk yuk. Jadi anak dalam kandungan itu beneran anak aku, Din. Tapi kamu yakin itu bukan anak Saka? Ya awalnya juga aku ragu, cuman karena udah jelas tadi dokter bilang soal usia kandungan aku ya,
aku yakin banget kalau ini tuh anak kamu. Dion, kamu kenapa? Hah? Kamu kecewa ya? Kamu nggak senang dapat kabar ini? Kamu ngomong apa sih? Ya enggak lah. Aku tuh seneng banget, Dit. Ya, tadi tuh aku cuman kaget aja. Jadi aku bingung mau bereaksi seperti apa. Aku pikir kamu tuh nggak senang dengan kabar ini. Tapi, Dit, kamu jangan pernah ngasih tahu Saka ya. Kalau misalnya anak dalam kandungan kamu itu anak aku. Aku nggak mau kalau kamu ntar dihajar habis-habisan sama Saka. Ya iyalah Dion, kamu tenang aja. Aku nggak sebodoh itu kok. Aku nggak akan bilang ke Saka. Kalau Saka tahu, aku bisa diceraiin sama dia. Dan kita masih butuh uang Saka loh untuk ngebesarin anak kita. Kamu tenang aja. Itu semua juga apa yang ada di pikiran aku. Saka Ardian. Gue prihatin sih ngeliat kondisi lo sekarang, Sak. Kok bisa seperti ini ya? Dengan kayak gini, udah pasti lo nggak bisa membahagiakan Ariana. Ya kan? Malah mungkin lo bisa jadi beban buat dia. Jadi menurut gua, lo berhenti aja lah berusaha untuk dapetin hati Ariana lagi. Ariana tuh berhak loh bahagia. Dan orang yang bisa membuat Ariana bahagia itu adalah gue. Kurang ajar lu, Vin. Bener-bener manfaatin kondisi gue kayak begini buat ngedeketin Ariana. Ya silakan Bu. Mbak Ririn mau duduk? Enggak apa-apa, it's okay, kamu aja. Ya, jadi gimana dok? Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian yang tadi ya Bu. Saya hanya memastikan jika saya benar berbicara dengan istri pasien. Iya, nggak apa-apa dokter. Jadi gini Bu, kondisi Pak Saka bisa dibilang sangat parah, bahkan bisa mengalami lumpuh total. Ya memang masih besar kemungkinan Pak Saka bisa sembuh, tapi saya tidak bisa memberi harapan kepada keluarga pasien, karena resikonya sangat tinggi. Dan selalu ada kemungkinan jika pasien tidak bisa pulih kembali seperti normal. Oke, tapi gini dok, bisa nggak dilakukan penanganan yang terbaik aja dok? Berapapun biayanya kami keluarga akan bersedia untuk membayar kok. Asal Mas Saka bisa kembali pulih seperti semula. Ibu tenang saja, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang terpenting, Pak Saka butuh support dari keluarganya agar progresnya semakin cepat. Iya pasti dok. Kita keluarga pasti akan support Mas Saka terus. Kalau ngelihat Ariana yang masih peduli sama Saka, semoga mereka nggak jadi cerai, biar Mas Kelvin nggak deket-deket Ariana dengan alasan nolong. Gimana soal progres Saka, Mas? Bagaimana kondisinya sekarang? Keadaannya Saka sih, alhamdulillah. Dia sudah sadar. Tapi kondisinya itu Anjani. Dia itu sekarang lumpuh total. Bahkan untuk bicara aja dia nggak mampu. Lumpuh total.
Lalu apa rencana kamu ke depannya? Karena saya pikir sudah cukup banyak alasan untuk Saka itu tidak bisa dipertahankan lagi di perusahaan ini, Mas. Oh iya, kamu pasti tahu seberapa besar saham Saka yang ada di Kusuma Group. Gini aja, gimana kalau semua sahamnya Saka saya yang beli? Jadi tidak ada alasan lagi untuk Saka tetap berada di perusahaan Kusuma Group. Karena semua sahamnya saya beli. Gimana kalau begitu? Kamu setuju nggak, Mas? Makasih ya, kalian udah jengukin Mas Saka. Sama-sama Rin, kita nggak ngerasa direpotin kok. Kan kita tetangga, jadi harus saling bantu dan perhatian ya. Yang penting kamu sabar-sabar ya Rin. Ya. Oh ya, mau dianterin ke kantor nggak? Biar sekalian. Oh nggak usah Vin, nggak apa-apa. Bisa naik taksi kok, santai aja. Oh gitu. Ya udah, tapi nanti kalau ada apa-apa jangan segan-segan telepon aku ya. Nanti aku bantu. Tenang aja Vin. Ini kenapa Mas Galvin jadi terang-terangan gini ya? Sok jadi pahlawan buat Ariana di depan aku. Nggak ngerti banget sama perasaan istrinya. Thank you ya, aku jadi nggak enak loh udah ngerepotin kalian terus. Rin, udah stop, jangan ngomong kayak gitu terus. Balik lagi kan kita tetangga, jadi harus saling bantu. Ya. Oke. Ya udah kalian hati-hati di jalan ya. Ya. Ya udah kalau gitu kita pergi dulu ya. Oke, bye. Bye, Rin. Balik dulu ya Rin ya. Bye Rin. Bye.